warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai praktikum yang telah dilaksanakan, yaitu ampere meter berbasis microcontroller. Nah, sebelumnya saya ingin menyebutkan nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, M. Najar Eskia, lalu ada Reicha Abdurrahman Khairi, lalu ada Saskia, lalu ada Najma, Aisyah, dan juga Nurul, dan ada Gilang. Untuk video presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan alat tambahan yang digunakan untuk pembuatan ampere meter digital berbasis Arduino beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada Arduino Uno R3 sebagai pusat pengendali pembaca tegangan dan mengubahnya menjadi nilai arus. Lalu yang kedua ada LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan hasil pengukuran pada layar LCD secara real time. Lalu yang ketiga ada resistor 1 kilo ohm sebagai pembagi tegangan. Lalu yang keempat ada resistor 10 kilo ohm sebagai resistor shunt yang mengubah arus menjadi tegangan. Lalu yang kelima ada baterai 9 volt sebagai sumber tegangan. Yang keenam ada breadboard, yaitu tempat merangkai komponen tanpa solder. Lalu yang terakhir yaitu ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Nah, jadi itulah alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan ampere meter digital berbasis Arduino. Lanjut pada alur rangkaian. Untuk rangkaian ini sumber tegangan itu berasal dari Arduino, yaitu di 5 volt. Dari 5 volt ini masuk ke pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini ada di 2 resistor. Yang pertama itu kami menggunakan 10.000 ohm dan juga 1000 ohm. Lalu di tengah-tengah kedua resistor ini akan menjadi tegangan output atau Vout-nya. Lalu tegangan Vout ini akan dihubungkan pada pin analog atau A0 yang berada di Arduino. Lalu ada penghitungan arus yang kita masukkan pada kode yang digunakan untuk Arduino-nya. Lalu ketika penghitungan arus itu masuk ke output LCD-nya. Karena tadi menggunakan kode, maka lanjut dari output yang penghitungan arus yang dimasukkan ke kodenya itu akan dialirkan pada LCD sebagai outputnya. Baik, untuk selanjutnya ada kode pemrograman yang digunakan pada praktikum ampere meter digital. Nah, untuk bagian yang pertama di sini ada 2 library, yaitu include wire dan include liquid crystal I2C. Nah, jadi untuk include wire ini fungsinya untuk komunikasi I2C, dan untuk include liquid crystal I2C ini fungsinya untuk mengontrol LCD. Nah, lalu ada liquid crystal I2C 16x2 16,2. Nah, fungsinya untuk mengatur LCD yang kita pakai dengan ukuran 16x2. Lalu berikutnya ada pin analog cos in sensor pin A0. Nah, jadi pin A0 ini dipakai untuk membaca tegangan dari rangkaian. Kemudian ada float R-Sun, float VREF, dan INT AD series. Nah, untuk float R-Sun ini nilainya 10.000 karena resistor yang kita pakai itu 10.000 atau 10 kilo ohm. Jadi sesuai yang kita pakai. Kalau memang memakai resistor 1 kilo ohm, maka di sini juga nilainya 1000. Untuk float VREF atau tegangan referensi,
Di sini juga disesuaikan dengan sumber tegangan yang dipakai. Ketika sumber tegangan yang dipakainya 5 volt, maka di sini juga diisi dengan 5 volt. Pada praktikum yang kemarin kita menggunakan 3 sumber tegangan, yaitu 3,3 volt, 5 volt, dan juga 9 volt. Untuk INT ADC series nilainya 1023. Jadi ini merupakan resolusi ADC-nya. Lalu pada bagian void setup, di sini ada serial begin 9600. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan komunikasi dengan serial monitor. Lalu ada LCD set cursor, LCD print ampere meter. Nah, ini jadi ketika saat LCD menyala, LCD ini akan menampilkan tulisan ampere meter. Lalu masuk ke void loop. Nah, di sini ada INT ADC value analog grid. Nah, jadi Arduino ini akan membaca nilai dari pin A0. Nah, nilainya ini masih berupa angka 0 sampai 1023. Jadi belum berupa nilai tegangan aslinya. Lalu ada voltage. Nah, pada bagian ini nilai yang tadi didapatkan diubah menjadi tegangan. Untuk volt current, dan di sini arus dihitung menggunakan rumus V per R. Nah, untuk bagian kode ini, jadi hasil tegangan dan arus ini akan dikirim ke serial monitor supaya bisa dilihat langsung di komputernya. Pada bagian yang untuk menampilkan di LCD, kode yang pertama ini, jadi LCD ini akan menampilkan nilai tegangan pada baris pertamanya dengan 2 angka di belakang koma. Sedangkan untuk kode yang ini, baris kedua di LCD ini akan menampilkan arus dengan 5 angka di belakang koma. Nah, mungkin itu saja untuk kode pemrograman yang digunakan pada praktikum ampere meter digital berbasis Arduino Uno. Baik, selanjutnya saya Gilang, dan saya ingin membandingkan antara dua metode, yaitu metode perhitungan, yaitu apabila kita menggunakan rumus I sama dengan V per R, atau menggunakan pengukuran ampere meter digital yang kami buat. Jadi yang pertama ini kita awalnya tuh ngetes dengan 5 volt, 5 per 11.000 resistor 11.000 ohm, karena kita menggunakan 2 resistor, yaitu 10.000 atau 10k ohm dan 1k ohm. Jadi untuk yang perhitungan kita mendapat yang 5 volt kita mendapatkan 0,00045. Sedangkan kalau kita menggunakan ampere meter digital yang kami buat, kita mendapatkan 0,00046. Ini bisa dilihat, ini ada perbedaannya tapi sangat tipis banget, perbedaannya hanya 0,00001. Jadi sudah bisa dibilang ini nilainya sudah bagus. Untuk yang 3,3 volt yaitu kita mendapatkan 0,00027 ampere. Dan kalau kita menggunakan ampere meter yang kami buat, kita mendapatkan arusnya itu 0,00031 ampere. Ini bisa dilihat walaupun perbedaan nilainya tapi sangat tipis perbedaannya. Kayak cuman 0,00004 ampere. Jadi sudah bisa dibilang ini nilainya tuh bagus. Dan yang terakhir 9 volt. Kan kita yang 5 dan 3,3 volt ini menggunakan Arduino. Sedangkan yang 9 volt kita menggunakan baterai yang 9 volt yang gede. Jadi bisa dimungkinkan perbedaan itu bisa disebabkan oleh karena baterai itu tidak baru dan sudah pernah dipakai. Baik, untuk yang 9 volt
kita menggunakan yang hasil perhitungannya yaitu 0,00081 ampere. Sedangkan apabila kita menggunakan ampermeter digital yaitu harusnya 0,0009 ampere. Sekali lagi, walaupun ini ada perbedaan, tapi perbedaannya tuh sangat kecil, jadi bisa dibilang ini kita mendapatkan nilai yang bagus. Bisa kita simpulkan bahwa ampermeter digital yang kami buat itu sudah bagus lah, sudah cukup tepat nilainya. Jadi sudah cocok untuk dipakai seperti untuk hobi, kalau yang hobinya merangkai rangkaian yang perlu ampermeter, ataupun ya untuk kegunaan di rumah juga bisa. Baik, itu saja dari saya. Silakan selanjutnya. Baik, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, rangkaian ini tuh sudah mampu mengukur arus listrik dan menampilkannya secara langsung pada LCD. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian yang telah kami buat itu bekerja sesuai dengan tujuan awal, yaitu sebagai alat ukur arus digital. Namun, jika dibandingkan dengan alat ukur konvensional seperti multimeter, hasil pengukuran dari rangkaian ini tuh masih memiliki selisih atau error, dan itu sifatnya sangat wajar sekali. Dan perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, seperti keterbatasan resolusi ADC lalu pada Arduino, toleransi nilai resistor, serta kemungkinan adanya noise pada rangkaian. Dari segi kepraktisan, rangkaian ini tuh cukup efektif karena dapat menampilkan hasil secara real time dan mudah dibaca. Selain itu, penggunaan Arduino pada rangkaian ini membuat alat ini lebih fleksibel juga untuk dikembangkan lebih lanjut. Akan tetapi dari segi akurasi, rangkaian ini masih belum baik secara alat ukur standar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini sudah efektif sebagai alat pembelajaran saja, sebagai pengambilan data pada percobaan-percobaan yang kecil, skalanya kecil, namun masih perlu peningkatan jika ingin digunakan sebagai alat ukur yang lebih presisi. Nah, baik, yang selanjutnya itu masuk ke pengembangan apa aja sih yang diperlukan gitu untuk meningkatkan akurasi pada rangkaian ampermeter digital ini. Nah, jadi untuk meningkatkan akurasi pada ampermeter digital berbasis Arduino Uno ini, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan. Nah, yaitu dengan menggunakan resistor shunt yang memiliki toleransi atau resistansi yang lebih kecil agar nilai hambatan lebih presisi gitu. Lalu melakukan kalibrasi hasil pengukuran Arduino dengan multimeter standar sehingga dapat diperoleh faktor koreksi yang tepat, serta meningkatkan resolusi pembacaan dengan memanfaatkan edisi eksternal, karena edisi bawaan Arduino Uno itu hanya 10 bit dan itu masih terbatas gitu. Selain itu juga pengaruh noise dapat dikurangi dengan menggunakan filter seperti kapasitor dan pengkabelan yang baik, serta penggunaan tegangan referensi yang stabil agar pembacaan edisi tidak berubah-ubah. Lalu dari sisi perangkat lunak juga, akurasi dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode rata-rata pada data pembacaan untuk mengurangi fluktuasi, sehingga hasil pengukuran arus menjadi lebih stabil dan mendekati nilai yang sebenarnya. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulan pada percobaan praktikum kali ini, rangkaian yang telah dilakukan percobaan pada praktikum kali ini dapat dibilang cukup efektif dikarenakan nilai yang dihasilkan dari hasil perhitungan dan nilai yang didapatkan pada percobaan Arduino nilainya cukup efektif. Walaupun ada selisih sedikit nilai, akan tetapi nilai itu cukup berbanding linear dan efektif. Oleh karena itu, skema rangkaian pada praktikum kali ini dapat dinyatakan efektif. Sekian untuk video presentasi dari kelompok kami.
semoga video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi